Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Aku konsentrasi. Aku konsentrasi. Anakku ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengar. Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Luar biasa semangatnya ya. Jadi anak-anak Bapak semua, pada pagi hari ini kabarnya luar biasa, kabar baik. Kemudian sebelumnya Bapak bertanya nih, boleh kan? Boleh. Jadi siapa tadi pagi sebelum pergi sekolah ada minta izin kepada kedua orang tuanya? Baik. Ada minta izin kepada adiknya? Ada, Pak. Bagus. Ada minta jajan dari orang tuanya? Ada, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum pergi sekolah, siapa yang hendak ada sarapan pagi? Bagus. Kenapa kita harus ada minta izin kepada kedua orang tua, harus sarapan pagi? Ini yang terutama kita terapkan dalam kehidupan kita dulu. Tapi sebelum yang ini, Bapak tanya satu lagi. Siapa tadi pagi ada sholat subuh? Tunjuk tangan. Luar biasa. Ini jujur. Baik. Ini jujur aja Bapak tanya, kamu Abid, betul ada sholat pagi? Sholat subuh? Kalau enggak, jangan tunjuk. Betul? Enggak, bagus. Siapa lagi yang enggak sholat subuh? Kamu ada sholat subuh? Ada, betul? Betul, Pak. Betul. Bapak di sini kita mau ada kejujurannya. Jadi di lain kali kalau Bapak bertanya siapa yang sholat aja tunjuk tangan. Ini adalah membuktikan bahwa anak-anak Bapak semua jujur, karena kejujuran itu sangat sangat baik untuk diri kita. Nah, kemudian orang yang jujur itu dapat pahala, masuk surga. Sudah. Kemudian kenapa tadi kita harus meminta izin kepada kedua orang tua? Karena kita meminta ridhonya. Apa yang kita pelajari hari ini supaya dapat bermanfaat. Yang kedua tadi, kenapa kita harus melakukan sebelum sekolah harus sarapan pagi? Karena supaya perut kita ini tidak keroncongan. Supaya konsentrasi kita itu tetap berjalan dengan lancar. Karena adanya tadi sarapan pagi. Makanya kenapa selalu Bapak tanya, Bapak selalu menyampaikan setiap harinya, jangan lupa sarapan pagi. Supaya pelajaran yang diberikan gurunya dapat dipahami. Baik, mengerti anak-anak? Baik. Sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, untuk mencek kehadirannya Bapak absen satu-satu. Asifah Marwa. Hadir, Pak. Abilian Dino. Hadir, Pak. Habibatul Qalbi. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Maulida Lutfa Gipsi. Hadir, Pak. M. Taufik. Hadir, Pak. Silva Aurelia. Hadir, Pak. Tia Putri. Hadir, Pak. Sarifah Munawara. Hadir, Pak. Silki Kurniawan. Hadir, Pak. Abid Akila Puranaja. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Ada yang tidak Bapak absen? Hadir, Pak. Absen semua. Bagus, luar biasa. Ini dipertahankan setiap hari
Hadir semua? Hadir semua. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh teman kamu Silva Aurelia. Kepada teman kamu dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Baik, dibuka bukunya. Terima kasih Nak Sifa ya. Dibuka bukunya. Jadi hari ini kita belajar pembelajaran baru. Pembelajaran baru ini yaitu coding dan KA atau kecerdasan artifisial ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Dibuka bukunya ya. Nanti kalau ada poin-poin yang penting dicatat supaya nanti waktu kamu berdiskusi ada bahannya untuk kalian sendiri. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon seluruh peserta didik dapat berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus mampu sekolah. Kita di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sejahtera, beribadah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali.
Baik, anak-anak dapat diperhatikan kemari. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita mempelajari tadi tentang coding dan KA ini, Bapak berharap kalian dapat memahami konsep dasar coding dan KA secara mendalam, kemudian menghubungkan konsep coding dengan penerapan KA di dunia nyata, kemudian mengembangkan proyek coding sederhana yang bermanfaat, logika, KA, dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Bapak bertanya dulu nih. Karena ini kan pembelajaran baru ini kan. Jadi bagaimana handphone bisa mengenali wajah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke. Karena dia teknologi canggih. Ada lagi? Ada lagi yang menjawab? Tunjuk tangan. Oke. Kita tepuk salut untuk Siva. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus. Jadi, karena HP termasuk tadi alat teknologi yang canggih. Bagus. Jadi, kenapa tadi handphone bisa mengenali wajah? Melalui teknologi yang disebut tadi canggih atau sering disebut dengan pengenalan wajah, face recognition namanya ya. Jadi teknologi ini bekerja dengan menganalisis fitur-fitur pada wajah seseorang. Kemudian mencocokkan dengan data yang sudah disimpan sebelumnya. Salah satu contohnya tadi mendeteksi wajah. Pas kita lihat HP dikasih di sini langsung dibukanya HP kita. Kemudian ada pemetaan fitur wajah. Kemudian ada penyimpanan dan penyocokan data. Kemudian ada keamanan dan privasinya, keamanannya. Kemudian teknologi yang sering kita gunakan. Nah, ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Ada yang pernah pegang handphone? Ada. Ada yang handphonenya keamanannya pakai wajah? Ada, Pak. Siapa yang ada? Coba tunjuk tangan. Luar biasa. Bagus. Berarti artinya sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena kita belum kenal apa itu coding dan KA. Tapi hari ini kita tuntaskan pembelajaran coding dan KA. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut lagi pelajaran, mari kita sama-sama membuat kelompok. Jadi kelompoknya ini sudah Bapak sengajakan buat di sini. Tolong dibuat kelompoknya sesuai dengan nama yang sudah tertera di layar kita ini. Ini bahannya, ya, bacaannya. Nah, pengertian coding dan KA. Coding adalah proses penulisan atau menulis instruksi atau sebuah perintah dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Disebut bahasa pemrograman. Tujuannya adalah agar komputer dapat menjalankan tugas-tugas tertentu seperti membuka aplikasi, menjalankan game, atau mengontrol sebuah robot. Nah, Bapak jelaskan sedikit proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Inilah yang dimaksud dengan coding. Nah, salah satu contohnya tadi seperti membuka pada aplikasi. Salah satu contohnya
pernah membuka aplikasi YouTube? Pernah. Di dalam aplikasi YouTube ada satu tanda seperti ini dia di tengah, di atas. Ketika kita klik, kita gunakan bahasa kita, misalkan contohnya pengen menonton video Upin Upin. Itulah yang dimaksud dengan coding dan KA. Sedangkan KA ini sering kita dengar bahasa-bahasa lain adalah AI. Nah, sedangkan peran dalam teknologi, perannya yang pertama tadi menciptakan aplikasi dan website. Jadi tanpa adanya coding, tidak akan ada aplikasi seperti adanya WhatsApp, YouTube, atau Google. Kemudian ada yang namanya mengembangkan game. Jadi game digital dibuat dengan bahasa pemrograman. Ada efeknya, ada gerakannya, ada logika permainannya, semua berasal dari coding. Ada jenis KA-nya atau kecerdasan artifisial. Yang pertama ada asisten, nanti bisa juga dilihat di sini ada juga. Ya, ada juga di sini, Bapak sengaja kasih di sini. Ada namanya asisten virtual, ada sistem rekomendasi, dan ada chatbot. Yang keempat, ada penerjemah bahasa otomatis. Kemudian ada AI di media sosial. Kemudian ada navigasi dan transportasi. Kemudian ada keamanan dan pengawasan. Kemudian ada belanja online tadi. Ada smart home atau rumah pintar, ya. Ada kesehatan digital. Di sini ada video pembelajaran. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Nah, sebelum kita lanjut berdiskusi, di sini ada diskusi kita sedikit. Jadi kita berdiskusi selama kita tentukan berapa menit. Ada soal di sini, satu soalnya. Ya, di sini berapa menit kira-kira? Bisa siap 10 menit. Jadi di sini ada mengerjakan urutan atau sebuah langkah program. Salah satu program kita buat ini adalah memasak nasi. Ya, program memasak nasi sebagai berikut. Ini menggunakan kayu api. Ada yang bahan kita gunakan adalah ada beras, ada air, ada periuk, ada mancis, dan ada kayu. Nah, kamu urutkan program ini sehingga nasinya itu bisa masak. Apa saja yang pertama yang kita harus lakukan? Nah, itu terserah. Jadi diisi di sini, diurutan di sini. Berdiskusi dengan temannya. Nanti hasilnya itu dipresentasikan di depan. Dibacakan ke depan. Oh, boleh, tulis namanya. Ya. Ditulis namanya, nanti maju ke depan, dibacakan hasil kerja kelompoknya. Misalkan, oh kelompok saya menyediakan beras dulu, kemudian air, oh begini cuci dulu. Itu periuk itu ganet. Tahu ganet? Ganet. Ini kan menggunakan kayu api kita memasaknya. Jadi ini sebuah program. Langkah program memasak nasi. Jadi kamu susun langkahnya itu sehingga nasinya masak. Ya.
kelompok 2 maju ke depan untuk menjelaskan sebuah programnya ini ya. Maju terus. Ya, nama kelompok 2, nama-namanya disebut pada saat presentasi. Maju ke depan semuanya. Maju di sini. Sini. Kasih salam jangan lupa ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Kami dari kelompok 2 Ya. Mempresentasikan akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. ya. Terus baca terus apa kerja kelompoknya? Menyuci beras terlebih dahulu. Yang pertama. Lalu menghidupkan api. Setelah itu menaruh periuk ke atas tungku. Lalu menunggu nasi hingga masak. Menunggu nasi hingga masak. Siap dihidangkan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian kelompok 1. Di sini aja boleh, di sini. Boleh, terserah. Yang penting dibacakan hasil presentasikannya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama kita ambil periuk, kita masukkan beras dan masukkan air, ambil kayu, dan terakhir kasih manis untuk menyalakan api agar nasi masak sempurna. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dah duduk. Kemudian kelompok 3. Maju ke depan kelompok 3. Silky Kurniawan. Kemudian kita menyiapkan periuk. Periuk kita siapkan, masukkan beras ke dalam periuk. Kemudian kita masukkan air, kita cuci berasnya, baru kita ukur airnya, kita ambil periuknya, kita kasih di atas tungku supaya nasinya masak. Kalau terlebih dahulu tadi kita menyuci beras dulu, maka berasnya itu kayak mana udah meleleh dia. Nanti nasinya tidak sempurna. Begitu juga dengan dalam bahasa pemrograman tadi. Kalau kamu masukkan bahasanya yang lain, maka jawabannya juga yang lain. Apa yang kita masukkan ke dalam bahasa tadi Google itu tetap keluar bahasanya yang lain, walaupun sama tujuannya. Ya? Paham? Oke. Baik. Kalau sudah paham, Bapak mau bertanya ini. Kalau sudah paham. Hasil diskusinya ini luar biasa bagus. Jadi apa yang sudah kalian buat itu, menurut tadi diskusi kalian, itulah yang akan keluar juga jawabannya. Begitu juga tadi salah satu contohnya kalau kita tadi di Google. Apa yang kita masukkan, programnya, bahasanya, maka akan muncul jawabannya. Itu salah satu contoh. Nah, jadi untuk mengurutkan sebuah langkah program memasak nasi ini dengan menggunakan kayu api, yang pertama harus kita siapkan dulu adalah untuk menyalakan apinya. Kita ambil kayunya dulu terlebih dahulu. Bapak mau bertanya ini, kalau sudah paham. Coba tuh tepuk tangan dulu, tepuk keren dulu kita ya. Tepuk keren. Oke.
jenis KA apa saja yang sudah kamu pelajari tadi dan apa penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tunjuk tangan yang tahu. Oke, Siva. Ya, kita tadi ya, Siva keluar. Apa jenis KA, contoh jenis KA-nya? Seperti komputer dan internet. Seperti komputer dan internet. Boleh. Ada lagi yang menjawab? Jenis-jenis KA, jenis-jenis kecerdasan artifisial yang sudah tadi Bapak jelaskan dari awal, ya. Pak Abi. Seperti AI. Ada lagi? Google Assistant. Ya. Ada lagi? Baik. Jadi jenis-jenis yang kita pelajari tadi, jenis-jenis yang kita pelajari itu, salah satu contohnya adalah asisten virtual menggunakan dengan tadi Google Assistant, atau juga ada juga tadi sistem rekomendasi. Jadi salah satu contohnya tadi menonton film, adanya di Netflix. Kemudian ada chatbot, ya. Jangan, ayo dibaca ya. Chatbot, ya, dan lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari hari ini, pelajarannya senang nggak? Senang, Kak. Kalau kita terapkan hari ini, Senang. mudah-mudahan kedepannya kita lebih senang lagi, ya. Nah, dari tadi pelajaran yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan pengertian apa itu coding dan KA ini? Ada? Ada. Dari kelompok 1 selalu nih yang aktifnya ini. Kelompok ini ada nggak yang bisa memberikan apa ya pengertian daripada coding dan KA ini? Ada? Tahu? Mobil tanpa supir. Mobil tanpa sopir. Ada lagi? Pengertian coding dan KA? Ada, Kak. Ada. Mana coba? Menciptakan aplikasi dan website. Menciptakan aplikasi. Oke, ada lagi? Ada, Kak. Apa? Mengembangkan game. Mengembangkan game. Ada lagi? Nah, Bapak jelaskan lagi tadi pengertian tentang coding dan KA ini. Sebenarnya yang sudah kalian lakukan tadi di diskusi itu adalah salah satu contoh coding dan KA. Nah, salah satu tadi pengertian coding dan KA ini adalah sebuah bahasa pemrograman. Ya, di sini tadi. Nah, bisa kita ulas lagi sedikit. Adalah proses atau instruksi atau sebuah perintah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer atau disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, dan menjalankan tugas-tugas tertentu seperti membuka aplikasi, menjalankan game atau mengontrol sebuah robot. Pernah lihat di mainan yang ada remote-nya? Itu salah satu contoh bisa kita kontrol. Oh, kita misalkan mobilnya dari sini, salah satu contoh mobil mainan. Lurus dia. Kita ambil remote-nya, kita belok ke misalkan ke kiri dia. Apa yang kita perintahkannya, maka dia akan ikuti apa yang kita kasih programnya. Nah, jadi untuk sekian pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebelum kita tutup, kita breathing dulu. Kita bernyanyi-nyanyi dulu, dulu ya, biar segar badan kita. Oke. Berdiri semuanya. Ya.
5, 4, 5, 4, 3, 2. Semoga kita kedepannya lebih kreatif lagi dalam pembelajaran mengenai tentang coding data ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa hamdalah. Alhamdulillah. Boleh kita bermain, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.